Bab 1430 Sistem Perencana Utama. Tunggu sebentar, Saudara Su, tolong tunggu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ji Wuyun buru-buru menghentikan Suke ketika dia melihat Suke hendak pergi. Oh, ada apa, Kakak Ji? Suke menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Kakak Su, tempat ini sangat tidak nyaman. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu datang ke rumahku yang sederhana dan berbicara? Ji Wuyun mengundangnya dengan tulus dan rendah hati. Ini sangat jarang terlihat pada seorang jenius dengan kekuatan yang kuat. Suke sudah menebak apa yang ingin dibicarakan Ji Wuyun dengannya dari kata-kata para penonton. Dia ingin Suke menyelamatkan saudaranya, Ji Wufeng. Tapi sekarang dia benar-benar terburu-buru untuk menemukan Jiang Hongyan. Selain itu, dia tidak tahu penyakit atau cedera apa yang dialami Ji Wufeng, jadi dia mungkin tidak bisa membantu. Kakak Ji, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Mengapa kita tidak duduk dan membicarakannya ketika aku kembali dari Akademi Istana Surga? Suke menggelengkan kepalanya. Ji Wuyun tercengang saat mendengar ini. Lalu dia berkata dengan tidak percaya, Kakak Su, maksudmu, kamu ingin pergi ke Akademi Istana Surga? Ya, apakah ada yang salah? Suke sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa hal-hal agak rumit. Kakak Su, tidakkah kamu tahu tentang perubahan besar di benua surga? Ji Wuyun memandang Suke dengan bingung dan melanjutkan, sekarang nenek moyang dari sekte besar telah datang ke dunia, terutama dua sekte besar dari alam surgawi Ziwei. Mereka semua mengejar Anda. Jika Anda pergi ke alam surgawi Ziwei sekarang, saya khawatir Anda akan dibunuh oleh Raja Surgawi itu sebelum Anda mencapai Akademi Istana Surga. Apa, nenek moyang Sekte Sage dan Akademi Istana Surga telah keluar? Suke terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Wajah Liu Jingning dan Mo Junchen juga berubah. Budfest dan mata Duan Jiude melebar. Hanya Peri Zixia yang masih berdiri tanpa ekspresi. Wajahnya ditutupi kerudung, tapi matanya yang indah penuh ketidakpedulian. Sepertinya dia tidak terkejut dengan ini. Para penonton juga tenang, seolah-olah mereka sudah tahu tentang ini. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah penampilan Suke dan yang lainnya. Suke dan yang lainnya bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu, yang cukup bagi semua orang untuk menebak bahwa mereka mungkin tidak akan berada di benua surga dalam waktu dekat. Tidak heran saya tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Ternyata mereka telah meninggalkan benua Tian. Dia mungkin melarikan diri ke benua bumi dan baru kembali hari ini. Di kerumunan, ada orang yang berdiskusi dan menebak dengan suara rendah. Wajah Suke menjadi gelap. Dia akhirnya mencapai tahap surgawi dari surga yang merangkul segalanya, dan sebelum dia bisa menghancurkan benua surga, sekelompok leluhur telah muncul. Mereka semua adalah Raja Surgawi, atau bahkan eksistensi di atas Raja Surgawi. Tapi untungnya, saya membawa King Xuan saya kali ini, setidaknya saya tidak akan dirugikan. Memikirkan hal ini, Suke menoleh dan menatap Peri Zixia dengan malu-malu, matanya berbinar. Ketika Peri Zixia bertemu dengan mata Suke, dia tiba-tiba terkejut, dan kemudian pipinya memerah. Dia pura-pura tidak melihat apa-apa dan memalingkan muka. Saudara Su, mengapa kita tidak pergi ke rumah saya yang sederhana untuk membicarakannya terlebih dahulu? Saya dapat menjamin bahwa setidaknya di kota Tiansa, tidak ada yang berani menyentuh Anda, termasuk leluhur dari kekuatan lain. Pada saat ini, Ji Wuyun memandang Suke dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Dia berani mengatakan ini di depan begitu banyak orang. Jelas, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan dan percaya diri. Pergilah, kita pasti akan pergi. Ayo, nak, cepatlah. Budfest segera berteriak, ingin sekali mencari perlindungan. Keberanian sebelumnya sekarang benar-benar hilang. Ya, Guru Budfest benar. Duan Jiude juga mengangguk dan setuju untuk pergi ke kota Tiansa terlebih dahulu. Baiklah, ayo pergi ke kota Tiansa dulu, lalu kita akan memikirkannya. Suke merenung sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Sekarang para Raja Surgawi itu telah memasuki dunia, benua surga telah menjadi berbahaya, terutama alam surgawi Ziwei. Sebelum dia meninggalkan benua surga, dia telah membuat keributan di Sekte Sage dan membunuh banyak murid dari Sekte Sage. Sekte Sage pasti sangat membencinya. Dan Akademi Istana Surga mungkin juga tahu bahwa identitasnya palsu.
Kalau tidak, mereka tidak akan berani memasukkannya ke dalam daftar buronan lagi secara terbuka. Jadi sekarang, sangat tidak rasional untuk bersikeras pergi ke Akademi Istana Surga. Di sisinya, kecuali dirinya dan Pri Zixia, kekuatan yang lain masih terlalu lemah. Jika ada pertempuran nyata, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mengurus Liu Jingning dan yang lainnya. Lebih baik pergi ke keluarga Ji dulu. Jika benar-benar ada cara untuk membantu mereka, mungkin dia bisa membawa beberapa pembantu lagi ke Akademi Istana Surga. Kakak Su, tolong lewat sini. Ketika Ji Wuyun melihat bahwa Suke telah setuju, dia langsung terlihat bahagia dan memimpin jalan dengan antusias. Beberapa wali di sebelahnya mengikuti dari dekat, menatap Suke dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah menemukan penyelamat mereka. Dan tindakan Ji Wuyun membuat semua penonton di pusat kota tidak berani menghalangi mereka, bahkan mereka berinisiatif untuk memberi jalan bagi mereka. Lagi pula, Qixia Celestial Realm adalah wilayah pagoda bayangan kegelapan. Meskipun kakak laki-laki Ji Wuyun, Ji Wufeng, telah dirampok posisinya sebagai putra dewa, kedua bersaudara itu masih menjadi anggota pagoda bayangan kegelapan. Tidak ada kultivator di Qixia Celestial Realm yang berani menyinggung perasaan mereka. Segera, mereka meninggalkan kota Geiliang Parah. Setelah mengambil perangkat teleportasi, rombongan tiba di kota Tiansa dengan lancar. Kota Tiansa adalah kota utama Qixia Celestial Realm, dan juga merupakan tempat sekte pagoda bayangan kegelapan. Seluruh kota ditutupi oleh mantra, dan bagian luar kota dipenuhi dengan ki mengerikan yang kuat. Orang biasa tidak berani mendekatinya dengan mudah. Dalam hal skala, kota Tiansa jauh lebih besar daripada kota Tianxiang, tempat Danau Giok berada, dan mantra pelindung juga sangat kuat, yang cukup untuk membuktikan kekuatan pagoda bayangan kegelapan saat ini. Tentu saja, jika mereka bisa mencapai kekuatan Sekte Sage atau Akademi Istana Surga, bahkan jika mereka tidak membutuhkan mantra pelindung, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Kecuali Suke. *CK, tempat ini benar-benar bagus. The Seven Kills Master of Evil, Qixia Celestial Realm benar-benar sesuai dengan reputasinya, seru Budfest saat dia mengamati ki spiritual yang mengerikan di luar mantra. Ya, itu sangat bagus. Suke juga mengangguk berulang kali. Dengan begitu banyak ki yang mengerikan, dia akan menggunakan batang ungu emas Top Acting King untuk menyerapnya. Kakak Su dan kakak Budfest, kamu menyanjungku. Ji Wuyun berbalik dan tersenyum sopan. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke depan dan berkata, di sana adalah tempat tinggal saya yang sederhana. Semuanya, tolong. Suke dan yang lainnya menoleh dan melihat sebuah bangunan gelap yang terlihat sedikit suram, yang sangat sesuai dengan nama Sekte Pagoda Bayangan Gelap. Jika ini berada di 4 benua besar, itu mungkin akan menjadi Sekte Iblis nomor 1. Namun, di benua surga, tidak ada perbedaan antara penggarap yang benar dan penggarap iblis. Bahkan klan iblis pun jarang terlihat. Pada dasarnya, mereka semua adalah penggarap klan manusia. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan fakta bahwa benua surga telah dibelenggu selama bertahun-tahun. Seluruh dunia tampak lengkap, tetapi kenyataannya selalu terasa cacat. Segera, orang banyak datang ke gerbang. Namun, sesosok bergegas keluar dari gerbang. Dia memiliki rambut sepanjang pinggang, wajah halus dan cerah, dan temperamen yang luar biasa. Sosok montoknya penuh pesona dewasa. Wuyun. Ketika orang itu melihat Ji Wuyun, dia tiba-tiba terkejut dan kemudian mengerutkan kening. Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Dewa narkoba dari klan petani ilahi akan tiba di kota Tiansa. Ikutlah denganku untuk menemuinya. Dia tampak tergesa-gesa dan sangat cemas. Setelah memberi Ji Wuyun beberapa instruksi, dia bergegas keluar. Dia bahkan mengabaikan beberapa orang asing yang dibawa oleh Ji Wuyun. Kakak, tunggu sebentar. Wajah Ji Wuyun berubah. Dia menarik wanita itu dan berkata dengan heran, apakah Anda benar-benar setuju dengan persyaratan Dewa Narkoba? Ya. Ada jejak kesedihan di mata wanita itu. Dia mengangguk dan berkata dengan suara rendah, ayah dan paman sudah setuju. Selain itu, selama Wu Feng bisa disembuhkan dan dia bisa mendapatkan kembali posisinya sebagai putra dewa, itu belum tentu buruk bagi kita. Ji Wuyun langsung cemas. Tidak, saudari, ayah dan paman bingung. Bagaimana kamu bisa bingung dengan mereka?
Ini jelas klan petani ilahi memanfaatkan situasi ini. Mereka tidak hanya ingin kamu menikahi mereka, tetapi mereka juga ingin kita menyerahkan atas seni membunuh darah bayangan gelap dari Sekte Pagoda Bayangan Gelap. Jika orang lain di sekte tersebut mengetahui. Diam, wajah wanita itu berubah, dan dia menghentikan Ji Wuyun. Pada saat ini, dia telah menemukan bahwa Suke dan orang asing lainnya hadir, dan mereka berada di gerbang Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan. Kata-kata Ji Wuyun di sini kemungkinan akan membawa bencana bagi keluarga mereka. Jika hanya dia yang menikahi klan petani ilahi, itu tidak akan menjadi kejahatan besar. Selama Ji Wufeng bisa mendapatkan kembali posisinya sebagai putra dewa, status keluarga Ji di Pagoda Bayangan Kegelapan juga akan meningkat. Dia rela mengorbankan dirinya. Tapi syarat Dewa Narkoba adalah mereka menyerahkan seni pembunuhan darah bayangan gelap. Begitu orang lain di sekte tersebut mengetahui bahwa keluarga Ji diam-diam telah memberikan teknik rahasia sekte tersebut kepada orang luar, itu akan menjadi kejahatan besar yang akan membawa bencana bagi seluruh keluarga. Itu akan memberi orang lain alasan untuk berurusan dengan keluarga Ji. Wuyun, ini, Ji Qinghan memandang Suke dan yang lainnya dengan waspada. Ji Wuyun segera mengangkat semangatnya dan berkata dengan gembira, ngomong-ngomong, saudari, ini adalah orang-orang yang cakap dari fraksi surga yang meledak, terutama Brother Suke. Dia adalah putra dari ayah Suke, Suke. Apa? Ji Qinghan tiba-tiba berseru, tampak ngeri. Meskipun Ji Wuyun telah memperkenalkan Suke sebagai anak dari ayah Suke, yang kedengarannya tidak salah, itu agak canggung. Lagi pula, semua orang hanya pernah mendengar tentang ayah Suke, tetapi tidak ada yang tahu nama asli ayah Suke. Namun, ini cukup membuat adik perempuan Ji Wuyun panik. Sekarang, dua kekuatan besar dari alam surgawi Ziwei, serta keluarga lain, termasuk klan petani ilahi, semuanya memburu ayah Suke dan Suke. Bahkan ada semboyan yang menyebar ke seluruh benua surga, bunuh Suke dulu, lalu bunuh ayahnya. Sekarang, keluarga Ji baru saja mengundang Dewa Narkoba dari klan petani ilahi, tetapi Ji Wuyun telah membawa Suke ke sini. Ini hanya mencari masalah dan membuat diri mereka sendiri dalam masalah. Kakak, dengarkan aku dulu. Kalian semua tahu bahwa aku berteman dengan ayah Brother Su. Jika dia mau membantu, Brother Wufeng pasti akan diselamatkan, dan kita tidak perlu peduli dengan Divine Farmer Clan, Ji Wuyun menjelaskan. Omong kosong. Ji Qinghan segera menggigit bibir bawahnya dan menahan amarahnya. Dia memelototi Ji Wuyun dan berkata, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kakakmu kecuali Dewa Narkoba. Bahkan jika ayah Suke telah menghidupkan kembali pohon persik, itu tidak ada hubungannya dengan penyakit kakak laki-lakimu. Jangan bilang kamu masih percaya rumor bahwa kamu akan pulih setelah tidur dengannya. Kurang ajar. Pada saat ini, Suke tiba-tiba berteriak dan menatap Ji Qinghan. Beraninya kau berbicara begitu kasar kepada ayahku? Berbicara tentang ini, Suke menatap Ji Wuyun dengan wajah datar. Kakak Ji, apakah ini yang kamu maksud ketika kamu mengatakan bahwa tidak ada yang berani memprovokasi kita? Lihatlah adikmu, apakah ini cara dia berbicara dengan pangeran tampan? Tidak, kakak Su, adikku hanya bingung. Jangan bersaing dengannya, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini, Ji Wuyun buru-buru menjelaskan. Yang lain tidak percaya pada kemampuan ayah Suke, tetapi dia sepenuhnya percaya akan hal itu. Lagi pula, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya ayah Suke di reruntuhan kuno. Dia hanyalah seorang pria yang bisa menciptakan keajaiban yang tak terbatas. Tidak perlu, karena Nona Ji tidak menyambut kami, tidak nyaman bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Suke menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Mereka harus pergi. Ji Wuyun tidak punya hak untuk berbicara. Jika mereka tinggal dan bertemu Dewa Narkoba dari klan petani ilahi, keluarga Ji mungkin akan menjual mereka. Tunggu sebentar, Saudara Su, tolong tetap dan dengarkan aku. Ji Wuyun cemas dan buru-buru menarik Suke. Jangan katakan apa-apa, aku tahu alasan mengapa kamu meminta kami untuk datang ke sini. Sejujurnya, ayahku tidak ada di benua langit sekarang. Bahkan jika dia memiliki cara untuk menyembuhkan kakak laki-lakimu, aku takut dia tidak bisa membantu, karena aku tidak bisa menghubunginya. Suke menggelengkan kepalanya. Ini, Ji Wuyun tiba-tiba membeku. Kakak Ji, jangan seperti ini. Itu bukan salahmu,
Tapi aku, Suke, bertekad untuk berteman denganmu. Suke tersenyum, menepuk bahu Ji Wuyun, lalu berbalik untuk pergi. Namun, begitu dia melangkah, dia mendengar suara Ji Qinghan di belakangnya. "Berhenti, kamu tidak bisa pergi dari sini." Dia berjalan dengan cepat dan menatap Suke tanpa ekspresi. Dewa narkoba dari klan petani ilahi berada di luar kota dan sedang bersiap untuk memasuki kota. Jika kamu pergi dari sini, kamu pasti akan bertemu dengannya, yang akan membawa masalah yang tidak perlu bagi kita. "Oh, jadi kamu ingin aku melewati pintu belakang?" tanya Suke sambil tersenyum. "Tidak begitu, hanya ada satu perangkat teleportasi di pintu masuk dan keluar kota Tiansa. Tidak ada yang disebut pintu belakang." Ji Qinghan menggelengkan kepalanya. "Oh, jadi maksudmu kau ingin menempatkan kami sebagai tahanan rumah?" Suke tiba-tiba mencibir. Jika dia ingin mereka melewati pintu belakang dan menghindari orang-orang dari klan petani ilahi, dia tidak akan keberatan demi Ji Wuyun. Tetapi jika Ji Qinghan benar-benar bermaksud menempatkan mereka sebagai tahanan rumah, dia tidak tahan. Bahkan jika dia adalah saudara perempuan Ji Wuyun, dia tidak bisa memberikan wajahnya. "Adik Su, jangan salah paham. Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri." Dewa narkoba dari klan petani ilahi sudah menjadi surga sejati dari surga yang merangkul segalanya. Jika kamu ditemukan olehnya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ji Qinghan menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan, "Dan kamu dibawa ke sini oleh kakakku. Jika kamu terbunuh di kota Tiansa, sekte pagoda bayangan kegelapan kita akan kehilangan muka dan akan mendapat masalah yang tidak perlu. Jadi, aku ingin bertanya Anda untuk tinggal di halaman belakang untuk sementara waktu. Ketika Dewa Narkoba pergi, Anda bisa." "Maaf, saya tidak menyetujui permintaan ini." Suke menyela Ji Qinghan dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa baik kata-kata Ji Qinghan, dia tidak bisa mengubah perilakunya. Itu tidak berbeda dengan tahanan rumah. Sebelum Suke meninggalkan benua surga, dia tidak berniat untuk tidak menonjolkan diri. Itulah mengapa dia mempermasalahkan Sekte Sage. Sekarang dia kembali, bagaimana dia bisa terus berkembang dengan buruk? Jika dia tidak membuat masalah, apa bedanya dia dengan ikan asin? Terlebih lagi, Ji Qinghan juga telah mengungkapkan bahwa Dewa Narkoba dari klan petani ilahi hanyalah seorang surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya. Jika Suke membuka segelnya, dia bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Selain itu, peri Zixia juga ada di sini. Suke benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menghindari Dewa Narkoba. Pada saat ini, Ji Qinghan juga sedikit terkejut. Dia tampak terkejut dengan jawaban Suke. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, "Adik Su, apakah kamu akan masuk ke dalam jebakan?" Aku khawatir orang yang akan masuk ke dalam jebakan adalah Dewa Narkoba dari klan petani suci." Suke menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ji Qinghan mengerutkan kening lebih dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Beraninya dia menyombongkan diri seperti ini di sini? Dewa Narkoba dari klan petani ilahi adalah surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya. Suke ini hanya pada tahap human celestial. Bahkan jika dia memiliki pembangkit tenaga listrik di puncak tahap surga emas untuk melindunginya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Dewa Narkoba? Sungguh konyol baginya untuk berbicara begitu liar sekarang. "Kakak Su, lebih baik mendengarkan kakakku. Ayo pergi ke halaman belakang dan tinggal sebentar. Ketika Dewa Narkoba pergi, kita bisa." Ji Wuyun memandang Suke dengan ragu-ragu dan mencoba membujuknya dengan suara rendah. Lagi pula, pada awalnya, dia tidak tahu bahwa keluarganya benar-benar akan mengundang Dewa Narkoba. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika Suke dan rombongannya benar-benar keluar dan bertemu dengan Dewa Narkoba, pertempuran ini tidak akan terhindarkan. Begitu kedua belah pihak bertarung, situasi Ji Wuyun akan menjadi canggung. Dia telah berjanji pada Suke, jadi dia harus membantu. Tapi identitasnya adalah penguasa Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan. Begitu dia membantu, sifat situasinya akan berubah, dan akan mudah melibatkan keluarga Ji. Oleh karena itu, situasi yang paling sulit saat ini tidak diragukan lagi adalah Ji Wuyun. "Kakak Ji, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi.
Aku mengerti kamu, tapi aku sudah mengambil keputusan. Suke melambaikan tangannya, sikapnya sangat tegas. Sejak dia kembali, tidak ada alasan untuk tidak menonjolkan diri. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh Dewa Narkoba dari klan Petani Ilahi untuk memperingatkan yang lain dan mengumumkan kedatangannya ke benua surga. Pada saat ini, Buttfast mendengus dengan jijik dan melirik Ji Wuyun. Kakak Ji, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Keluarga Jimu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Pemimpin fraksi meledak surga, pemimpin fraksi madam, wakil pemimpin fraksi, tetua, dan pelindung hukum telah datang ke sini di orang. Tetapi Anda ingin kami tinggal di halaman belakang. Ini sangat memalukan. Ya, Duan Jiude juga mengangguk. Ini, Ji Wuyun tiba-tiba membuka mulutnya, wajahnya penuh kepahitan. Kamu salah paham. Lingkungan halaman belakang kita tidak lebih buruk dari ruang VIP. Lagi pula, ketika saudara laki-lakiku adalah putra dewa, itu diatur oleh fraksi. Bagaimana bisa buruk? Jangan katakan lagi. Ini bukan masalah lingkungan hidup, tapi masalah martabat. Aku, Suke, tidak pernah memiliki kebiasaan mengambil inisiatif untuk menghindari sesuatu. Aku tidak melakukannya sebelumnya, aku tidak melakukannya sekarang, dan aku tidak akan melakukannya di masa depan. Suke melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara nyaring dan kuat. Kakak Su, dengarkan aku, halaman belakang ini adalah tempat tinggal keluarga Ji kita. Kakak laki-lakiku tinggal di sana, kakak perempuanku juga tinggal di sana. Oh benarkah? Petik 2. Suke tiba-tiba berhenti dan kemudian mengangguk, baiklah kalau begitu. Ji Wuyun tertegun. Kakak Su, apa maksudmu? Kami telah memutuskan untuk tinggal di sini. Suke berkata dengan serius. Setelah itu, senyum cerah mekar di wajahnya. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu bahagia? Ji Wuyun langsung terpana. Dia benar-benar tertangkap basah. Orang ini berubah terlalu cepat. Namun, ini memang kejutan yang menyenangkan, kejutan, dan kegembiraan. Paling tidak perlu khawatir tentang konflik dengan Dewa Obat. F***CK. Pada saat yang sama, Buttfast dan Duan Jiude memandang Suke dengan heran. Tidak mungkin, nak, kamu mulai lagi. Buttfast berkata dengan jijik. F***CK, beraninya kamu melakukan ini di depan tuanku? Duan Jiude juga berkata dengan marah. Kedua orang ini melihat semuanya dalam sekejap dan memahami gaya Suke. Jelas bahwa dia berubah pikiran setelah mendengar bahwa saudara perempuan Ji Wuyun juga tinggal di halaman belakang. Namun, Suke tampak acuh tak acuh. Dia melirik Buttfast dan Duan Jiude dan menggelengkan kepalanya. Tolong singkirkan pikiran kotor dan kotormu. Aku, Suke, bukan orang biasa. Dia mencibir. Wajah Buttfast dan Duan Jiude dipenuhi dengan penghinaan. Anda bukan orang biasa. Saya tidak percaya Anda. Suke membuka mulutnya sedikit dan mentransmisikan suaranya, kalian berdua, diamlah. Aku punya rencana baru. Rencana apa? Kamu hanya ingin menggoda wanita? Duan Jiude menjawab dengan mentransmisikan suaranya. Omong kosong, kamu tidak tahu apa-apa. Aku serius kali ini. Dia hanya seorang surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghindarinya, tapi dia sangat cocok bagi kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Suke menyipitkan matanya sedikit, dengan senyum menggoda di bibirnya. Begitu Buttfast dan Duan Jiude melihat ekspresinya, mata mereka langsung menyala dan mereka menjadi bersemangat. F***CK, nak, katakan padaku dengan cepat, hal besar apa yang akan kamu lakukan? Aku juga ingin mendengar bagaimana kamu akan bermain. Buttfast dan Duan Jiude mentransmisikan suara mereka satu demi satu. Suke tersenyum dan berkata, jika kita tinggal di halaman belakang keluarga Ji terlebih dahulu, keluarga Ji pasti akan mengambil tindakan pencegahan dan tidak membiarkan Dewa Narkoba mengetahui keberadaan kita, sehingga situasinya menjadi kita berada dalam kegelapan dan dia dalam terang. Jika dia ingin melakukan sesuatu, itu tidak akan sulit bagi kita. Petik 2. Apa? Sekarang kamu menyebutkannya, itu masuk akal? Buttfast mengangguk seolah dia mengerti sesuatu. Tidak masuk akal? Dia hanya seorang surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya, tidak bisakah kita membunuhnya secara langsung?
teriak Duan Jiude dengan mentransmisikan suaranya. Oh, membunuh surga sejati dari surga yang merangkul segalanya bukanlah masalah besar. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di masa lalu, itu mungkin masalah besar, tapi sekarang Raja Surgawi mengamuk. Surga sejati dari surga yang merangkul segalanya, maaf, benar-benar tidak bisa memuaskanku. Mendesis. Budfest menghirup udara dingin dan tampak terkejut. Dia mengirim pesan ke Suke, "Nak, kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu yang besar. Jangan bilang kamu ingin menyakiti Raja Surgawi itu?" Heh. Suke tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Duan Jiude juga melebarkan matanya. Se-asteriste, "Nak, jangan pergi terlalu jauh. Meskipun Grandmasterku sangat kuat, jika kamu memprovokasi Raja Surgawi, dia mungkin tidak dapat menyelesaikannya." Jangan khawatir, saya tidak bermaksud membiarkan Grandmaster Anda menangani masalah ini. Saya sendiri sudah cukup. Lihat ki spiritual yang mengerikan di luar. Jika bisa digunakan, tidak akan menjadi masalah besar untuk membunuh seekor beberapa Raja Surgawi. Suke tersenyum dengan tenang. Awalnya, dia mendambakan ki spiritual yang mengerikan di luar kota Tiansa. Dia telah berpikir bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan menggunakan batang ungu emas Top Acting King untuk menyerap sebagian darinya. Tapi barusan, ketika dia berbalik dan hendak pergi, dia melihat ki spiritual yang mengerikan lagi. Pikirannya tiba-tiba terlintas, dan dia memikirkan arai mantra besar yang bisa menggunakan ki spiritual yang mengerikan untuk membunuh orang. Jadi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal. Karena dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya secara besar-besaran. Dia ingin memberitahu seluruh benua surga bahwa dia ada di sini. Oh, rencana ini, aku sangat menyukainya. Duan Jiude langsung tertarik. Dia paling tertarik pada hal-hal seperti menggali kuburan, menyerang orang secara diam-diam, dan menjebak orang. Yang Mulia juga sangat tertarik dengan rencana ini. Budfest berteriak dalam bahasa Mandarin, dan matanya sudah berbinar. Kesempatan fraksi surga yang meledak untuk membuat nama untuk dirinya sendiri telah datang. Duan Jiude mulai menantikan masa depan, menantikannya. Suke tersenyum tipis. Sebenarnya aku tidak mau melakukan ini, tapi tidak ada cara lain. Karena mereka ingin melakukan sesuatu, aku akan menemani mereka. Nak, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jika pihak lain memiliki Celestial Prime, dan mereka mengejarnya nanti, apa yang harus kita lakukan? Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan ki spiritual yang mengerikan. Budfest tiba-tiba menjadi rasional dan sebenarnya memikirkan akibatnya. Mata Suke sedikit menyipit lagi. Hei, aku tidak mengatakan bahwa arai ki spiritual yang mengerikan dapat menyelesaikannya sekaligus. Arai ki spiritual yang mengerikan hanyalah hidangan pembuka. Mimpi buruk yang sebenarnya masih ada di belakang kita.